Halo, selamat malam kawan kecoman ya. Ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung ya. Malam hari ini live setelah buka puasa. Untuk teman-teman, sebelum saya jawab pertanyaan teman kecoman ya, perawatan murai batu dorong ekor. Jadi di belakang itu adalah murai batu muda hutan yang udah rawatan lama, tetapi ekornya patah. Sekitar 2 minggu yang lalu saya cabuti, alhamdulillah itu udah tumbuh semua. Sebelum saya lanjut, kita review burung di belakang sana. Untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ya teman-teman ya. Selamat berbuka puasa juga, dan teman-teman mungkin yang beragama lain semoga sehat selalu juga teman-teman. Intinya doanya baik-baik aja. Oke, langsung saja. Sebetulnya apa ya, pernah beberapa kali saya buatkan konten tentang murai batu cabut dulu ya, atau ekornya kita cabuti. Jadi mungkin ini yang keberapa, cuman tadi malam juga ada beberapa teman-teman yang WhatsApp, Om bagaimana sih perawatannya. Sebetulnya waktu cabutnya ini saya live, nanti teman-teman lihat ya, sekitar live 2 minggu yang lalu itu pencabutan murai batu ini. Jadi nanti teman-teman yang baru gabung dicek dulu videonya di channel ini ya. Dan ini hasilnya udah terbukti hasilnya. Terus yang mau saya bagikan yaitu perawatan keseharian itu bagaimana, seperti itu teman-teman. Jadi di belakang ini tadi memang saya jarang pantau karena yang rawat itu Kang Bambang. Jadi saya jarang pantau, yang rawat itu Kang Bambang. Terus saya cek, saya lihat lewat samping sangkar, ternyata burung tersebut sudah tumbuh sekitar 2 cm ya, udah kelihatan menonjol gitu. Nah, tumbuhnya itu ternyata normal semua teman-teman. Ini tadi saya cek sekitar 2 minggu ya. Video saya upload 2 mingguan, teman-teman dilihat dulu nanti untuk kelanjutan video ini. Jadi untuk perawatan harian teman-teman, kemarin kan sudah saya beritahu pengarahan murai batu yang bagaimana sih yang boleh dicabut, mana sih yang tidak dicabut. Contohnya yang tidak boleh dicabut ya teman-teman ya, itu murai batu yang bulunya kusam semua. Jadi kalau cuma dicabut ekornya, biasanya tumbuhnya itu lama. Karena apa? Karena udah jelas ya, ketika bulunya kusam, belarak-belarak, kalau orang Jawa bilang itu belarak-belarak, itu kadang-kadang hormonnya itu istilahnya banyak sekali faktor, rata-rata hormonnya kurang. Jadi makanya burung tersebut gagal mabung kayak gitu. Jadi kalau misalkan burung gagal mabung, ekornya saja dicabut, itu 80% itu memang tidak bisa tumbuh. Itu pernah saya alami juga. Nah, cara nungguin bagaimana sudah ada di channel ini ya, sudah saya jelaskan kemarin. Nah, yang ini hasilnya, yang boleh dicabut kemarin sudah saya jelaskan. Ketika bulunya baru, ekornya patah, ya, bulunya baru, ekornya patah. Saya sendiri sebagai bakul, kalau misalkan nunggu mabung, itu nanti jualnya lama ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan teman-teman ada beberapa pilihan sih, kalau misalkan teman-teman mau dipakai sendiri atau ditangkar, itu mending tidak usah dicabut, tidak apa-apa. Masih tetap bisa ngawin atau produksi kalau usianya siap. Tetapi kalau saya sendiri, burung tersebut spekulasinya masih apa teman-teman, masih remaja ya, masih remaja, terus ekornya patah kayak gitu, dengan harapan setelah saya cabut nanti bisa tumbuh normal dan lebih panjang lagi. Nah, ini udah kelihatan mendosol gitu ya. Nanti saya review. Terus perawatan harian bagaimana itu enggak ribet teman-teman. Jadi yang rawat itu teman-teman tahu ya, Kang Bambang juga dulunya pemula dalam arti untuk merawat murai batu, karena sebelumnya kerjanya pengrajin batu marmer ya di Tulungagung kayak gitu. Terus perawatan harian bagaimana, untuk EF-nya itu kita menggunakan ulet kandang sama jangkrik. Apa enggak pernah pakai kroto, Om? Terus terang teman-teman, kroto di sini kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Jadi saya carinya itu yang stabil. Jadi burungnya itu makanan EF-nya itu saya carinya yang stabil, buat apa ya, biar settingannya tidak berubah-ubah. Jadi ketika saya sama Kang Bambang belinya kan paketan, beli apa ya, jangkriknya kan paketan, terus untuk ulet kandangnya kiloan karena banyak burung ya. Ketika jangkrik ada ya kita kasih jangkrik, ada pagi 5 sore 5 sama fur, itu cukup teman-teman. Terus karena burungnya
sedang ya, itu cukup. Dan dia makan furnya itu lahap sekali. Yang pertama itu, ketika jangkriknya habis atau Kang Bambangnya lagi sibuk, saya sibuk untuk makani lebih cepatnya, kita gantikan dengan ulet kandang. Jadi di sini pernah saya bahas juga, penggantian EF itu kurang lebih takarannya sama. Jadi walaupun beda, misalkan jangkriknya 5, kita gantikan atau saya gantikan ulet kandang, mungkin 1 sendok itu porsinya hampir sama. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk penggantian porsi makanan EF-nya ya. Jadi saya usahakan burung tersebut yang waktu itu saya cabut ekornya, yang penting pencabutan udah benar ya. Nah waktu itu kalau teman-teman ingat mengikuti live-nya pencabutan ekor sekitar 2 minggu yang lalu, itu saya semproti, karena saya tidak punya semprot, itu saya masukkan ke dalam ember. Jadi neng jerune apa ya, di dalamnya ember itu teman-teman, saya celupkan gitu. Mungkin teman-teman masih ingat ya, itu sekitar mungkin 2 minggu apa 3 minggu yang lalu kayak gitu. Nah terus pemberian EF itu, lanjut lagi ya tentang pemberian EF. Pemberian EF itu kita usahakan pagi sama sore. Tujuannya untuk apa? Jika saya kasih pagi, itu tujuannya biar nanti untuk siangnya dia aktif loncat-loncat atau bunyi. Apa kalau misalkan udah dikasih pagi bagaimana Om? Yaitu tadi teman, tergantung kita settingannya, sehari kita kasih berapa kali. Kalau misalkan 1 kali ya langsung kita kasih banyak ya untuk porsinya. Tetapi kalau misalkan untuk settingannya itu 1 hari 2 kali, pagi sama sore. Pagi itu fungsinya nanti biar siang itu tidak aras-arasan. Jadi ketika burung tersebut lapar, pastilah malas bunyi. Jadi fungsinya pagi itu intinya untuk sarapan, sama halnya seperti orang. Kalau malam fungsinya untuk apa Om? Kayak gitu ya. Ya makanan kalau malam, misalkan malam pada misalkan kondisi malam burungnya kurang EF ya, kurang EF, otomatis dia kan belum terlalu kenyang, agak lapar. Biasanya burung tersebut juga rasa-rasan, maksudnya rasa-rasan itu dia lapar, bahkan bisa menyilet kayak gitu teman-teman. Jadi kita upayakan cuma pagi sama sore supaya dia asupan gizi terpenuhi, akhirnya dorong ekornya normal kayak gitu teman-teman. Nah ini buat bukti bahwa pencabutan ekor kalau spekulasinya pas itu pastilah tumbuh teman-teman. Kita review ya sebentar. Bu Korean masih sudah Pak, di sini sudah buka barusan ini. Bentar teman-teman ya. Nanti fokus pada buntutnya, pada ekornya itu tumbuh. Ayo, ada Brono deh. Pak Suprapto, salam saking Pacitan. Oke, nggih Pak Suprapto. Sebentar ya, tunggu ekornya balikin badan. Nah itu teman-teman, ketika balik ke sana, coba fokus ya, ekornya udah tumbuh sekitar 1 cm ya, mungkin 1 cm 2 cm, dan tumbuhnya itu banyak sekali. Jadi saya rasa normal ya, karena pencabutan kemarin juga normal. Walah teman-teman, kelihatan apa enggak? Kalau enggak terpaksa saya tangkap ya. Jadi buat bukti bahwa pencabutan itu kalau pas itu ya cepet tumbuh. Kang Bambang kon buka kuwi Mas. Sudah Pak, malah Kang Bambang itu duluan, gampang lapar dia. Oma, kalau ekor jago kecabut 1 helai apa bisa dijodohkan? Masih bisa Pak, masih bisa. Asalkan tidak pas mabung ya. Kalau pas mabung itu hormonnya terganggu semua. Tetapi kalau misalkan ekor kecabut itu masih bisa. Walah, no, sebentar ya, tangkap aja teman-teman, tidak apa-apa ini. Jadi burungnya itu udah jinak, tetapi kalau dipegang sangkarnya ya kayak gini, tidak apa-apa. Nanti nunggu ekornya tumbuh panjang normal, nanti pas nanti seminya. Saya tangkap aja teman-teman, biar enak lihatnya. Aduh. Nah ini untuk teman-teman yang baru ya, nangkap burung itu yang enak itu gini. Kalau udah kecapit gini, nah, dia nurut. Apa enggak sakit? Enggak. Kayak gini ya teman-teman ya. Oke, lanjut.
Cegar Jakarta Timur habis buka puasa. Oke Pak, makasih. Di sini Timur udah dari tadi Pak. Ini teman-teman, wah ini, wah tumbuh semua ini. Tetapi teman-teman ya, kalau misalkan jarang megang buru ketika dorong ekor kayak gini, jangan coba-coba untuk menangkap. Karena kalau patah nanti tumbuhnya kurang normal ya. Ini udah kelihatan ekor jagonya 4 helai. Dan ekor putihnya ini tumbuh ekor putih duluan ya. Nanti pangkalnya hitam juga menyusul ini. Udah tumbuh semua. Nah ini teman-teman. Udah tumbuh semua. Wow ini. Mas, muraiku jagonya copot dua-duanya. Ekor jagonya copot dua-duanya. Faktor apa? Bisa faktor stres, Pak. Stres itu karena makanan, juga bisa dia mungkin jagonya jago lama. Jadi biasanya stres lah. Oke teman-teman, ini udah tumbuh ya. Jadi sekitar 2 minggu ya. 2 minggu 3 minggu udah tumbuh sekian. Jadi ini normal pencabutan. Kemarin untuk pencabutan ketika bulu baru semua ya, garis bawah bulu baru semua, masih bagus ya bulunya. Terus ekornya patah, tetapi ekornya udah ibaratnya udah kering ya. Itu dicabut, disemproti, lubangnya bekas cabutan disemproti atau dicelupkan ke air, itu cepat tumbuh kayak gini. Dengan perawatan ya seperti itu tadi teman-teman, jangan dijemur. Jangan dijemur, ya itu yang pertama. Yang kedua, EF-nya pagi sore. Cuma itu aja. Taruh tempat tenang, setelah 3 minggu dia pasti mendosol seperti ini teman-teman. Itu ya. Ada efek enggak masih kalau dicabut bulunya? Ya efeknya mungkin stres sehari 2 hari Pak kalau murai batu gajor. Tapi nanti udah mau sendiri. Kalau muda hutan ya enggak ada efeknya. Enggak pernah saya nyabut itu mati burungnya, itu enggak pernah, jangan khawatir. Asalkan nangkapnya juga pas. Jadi seperti ini teman-teman. Nah ini kayak lengket ya. Asalkan udah dikunci gini aman. Jadi untuk nangkap itu jangan kemarin juga ada yang bilang, Om saya habis nangkap burung saya tangkap sorenya mati. Mungkin kepenyet teman-teman, ini karena rawan sekali ini namanya burung ya. Tapi kalau udah kayak gini, nah ini kalau nangkap ini saya dulu diajari punya teman ya, dia pemain sejak kecil, sekarang udah tua, usianya hampir 50 tahun teman-teman. Sekarang dia jadi pengepul besar, tidak bisa saya sebutkan, dia juga tidak bisa online. Itu nangkap itu satu tangan ini kuat 5 atau 6 teman-teman. Semuanya nyepet semua di sini. Jadi kayak ninja itu, celup kayak gitu kalau nangkap burung. Itu benar, saya tahu sendiri. Sampai kagum sampai sekarang. Oke teman-teman, gitu dulu ya. Ini sudah tumbuh dengan perawatan seperti itu. Oke, kayaknya gitu dulu. Saya baca komentar teman-teman Kicomania. Nanti setelah terawih kalau ada kesempatan, tidak terawih ya teman-teman. Itu cungkoknya kenceng, ngerol-ngerol. Sangkar hitam. Tembakan apa itu teman-teman? Oke, tentang pencabutan ekor kayaknya seperti itu kurang lebihnya. Jadi udah ada konten mungkin 3 atau 4 ya, teman-teman bisa cari lagi kekurangannya. Jadi memang benar ya, pencabutan ekor itu apa ya, istilahnya jangan asal cabut. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau bulunya masih baru itu bisa dicabut asalkan ekornya kering. Jadi jangan sampai waktu dorong ekor kecabut. Terus misalkan kondisinya udah nyeret-nyeret semua sama sayapnya, kalau dicabut ekornya itu tumbuhnya lama. Alasannya yaitu tadi hormonnya udah berkurang. Kayak gitu teman-teman, cuma itu aja. Untuk perawatan harian ya pagi sore EF aja, jangan dijemur. Cuma sesimpel itu sebetulnya. Jadi tidak usah bingung-bingung. Terus ada lagi pencabutannya itu harus disemproti bekas cabutan ekornya. Wes gitu aja. Pasti sekitar 2 minggu 3 minggu tumbuh seperti ini. Terus tambah lagi kalau nangkap hati-hati, jangan sampai keplenet. Kayak gitu teman-teman. Ini sebetulnya faktor sekali, cuman kurang rawatan ya karena banyak burung. Kayaknya gitu dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu share videonya yang bermanfaat. Jika nanti berkembang atau ada rezeki lebih dari YouTube ini, pastilah saya buat giveaway lagi. Untuk teman-teman kemarin yang merasa kecewa tidak mendapatkan, sabar ya karena belum rezeki. Intinya seperti itu. Terus video bukti live kemarin mana dihapus sama YouTube, saya sendiri tidak tahu. Tetapi banyak yang menyaksikan. Untuk hadiahnya giveaway-nya tadi udah dikirim ke Bogor teman-teman.
Kayaknya itu aja. Oke, kita sambung nanti ya setelah terawih. Kalau ada terawih, tidak ada terawih ya. Sekitar jam 8. Ngisi dulu. Terima kasih yang sudah sorry teman-teman. Terima kasih yang sudah dukung channel saya. Jadi ada beberapa komentar yang mengharukan, yang membuat saya senang. Om Sis saya sudah ikuti sejak video awal Om Sis, sangat membantu sekali. Dan saya juga sampaikan, ya terima kasih, sama-sama terima kasih. Jadi ada istilahnya respon timbal balik lah kayak gitu. Jadi saya juga seperti saya bilang awalnya itu buat tutorial juga buat hiburan, buat mencurahkan apa yang saya miliki. Tapi alhamdulillah juga berguna bagi teman-teman lainnya. Semoga videonya selalu ada manfaatnya bagi teman kicomania di Indonesia ya. Terima kasih. Salam kicomania dari Tulungagung. Terima kasih semua.